Saudaraku yang dimuliakan Allah, kita akan coba ambil hikmah dari hadis yang datang dari Maula Utsman bin Affan, yaitu Hani, dikenal dengan nama beliau Hani, Maula Utsman bin Affan, di mana beliau pernah berkata, "Kana Utsman bin Affan idza waqafa ala qabri yabki hatta yuballa lihiyatahu." Apa kata beliau? Utsman bin Affan pernah suatu ketika berdiri di samping kuburan, di mana kemudian beliau menangis sampai jenggot beliau itu basah. Makna sampai jenggot beliau itu basah berarti menandakan begitu derasnya air mata yang terkeluarkan dari dari matanya, sampai pipi beliau basah, bahkan jenggot beliau pun ikut basah dengan air matanya. Kenapa bisa menangis? Takut akan azab kubur. Utsman khawatir nanti dirinya juga akan mendapatkan siksa di alam kubur kelak, yang sehingga beliau asal melihat kuburan pasti menangis. Begitu kata Maula Utsman bin Affan Hani radhiyallahu anhu aw rahimahullah. Jadi faqila lahu, karena heran Maula Utsman ini kepada Utsman yang menangis asal melihat kuburan, maka beliau pun bertanya, "Tadhkurul jannata wan nar wa la tabki?" Wahai Utsman, wahai tuanku, sesungguhnya engkau ketika mengingat surga, diingatkan tentang surga, disebutkan tentang surga, diingatkan dan disebutkan tentang neraka, saya tidak pernah melihat engkau menangis. Nah, ini jangan suudzon dulu kepada Utsman. Bukan berarti Utsman bin Affan, sahabat mulia ini, tidak takut dengan neraka. Bukan berarti beliau tidak merindukan surga, tidak. Namun tidak seperti keadaan beliau ketika melihat kuburan. Itu yang membedakan aja. Tetap beliau takut pada neraka. Beliau tetap memiliki hati yang sangat rindu terhadap surga. Namun Hani merasa heran aja. Beda reaksinya ketika beliau melihat kuburan tadi. Maka ketika ditanyai oleh Hani kepada Utsman bin Affan, kenapa engkau ketika diperdengarkan ataupun menyebutkan tentang neraka dan surga, engkau tidak menangis? Wa tabki min hadza, namun malah engkau menangis gara-gara ini cuman? Maksudnya apa? Ketika cuma gara-gara melihat kuburan? Qala, kemudian Utsman menjawab, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innal qabra awwalu manazil al-akhirah." Sesungguhnya Rasulullah pernah mengatakan bahwa kuburan itu adalah rumah pertama, ruang pertama, tempat pertama dari ruang-ruang akhirat. Rumah pertama, ruangan pertama, tempat pertama dari tempat-tempat akhirat itu sendiri. Kemudian fa in naja minhu, kalau seandainya orang itu bisa selamat dari kubur ataupun dari azab kubur, fama ba'dahu aisaru minhu, maka setelah itu insyaallah dia akan lebih ringan keadaannya. Kalau dia mendapatkan keadaan dirinya nanti di alam kubur dalam keadaan terselamatkan dari alam kubur itu sendiri, dari azab kubur, maka itu bertanda insyaallah untuk selanjutnya dan selanjutnya, ruang-ruang berikutnya, rumah-rumah berikutnya, tempat-tempat berikutnya yang akan dia jalani akan mendapatkan keringanan untuknya. Kalau dari alam kubur saja sudah nampak dia diringankan oleh Allah. Kemudian apa? Wa illam yanju minhu, nah sekiranya orang itu tidak terselamatkan dari siksa azab kubur itu, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka pasti setelah itu dan setelah itu keadaannya akan lebih buruk, akan lebih dahsyat, akan lebih mengerikan. Toh dari awalnya saja, pintu pertama saja, rumah pertama alam akhirat itu saja, ia sudah mendapatkan kengerian azab. Maka kata Rasulullah, pasti setelah itu dan setelah itu dia akan mendapatkan lebih dari itu.
Kemudian waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bersabda lagi, "Ma ra'aitu manzaran qattu illa wa qabru afda'u minhu." Apa kata beliau? "Ma ra'aitu manzaran qattu illa wa qabru afda'u minhu." Rasulullah mengatakan, dan tidak ada yang aku pernah saksikan pemandangan di dunia ini yang paling mengerikan daripada apa yang aku pernah saksikan, melainkan ketika aku menyaksikan kuburan. Itu Rasulullah. Rasulullah pernah menyaksikan gempa. Rasulullah pernah mengalami gempa di zamannya. Rasulullah takut juga. Rasulullah juga menyaksikan peristiwa gerhana bulan, gerhana matahari. Apakah Rasulullah takut? Takut ketika peristiwa gerhana. Ketika terjadi peristiwa gerhana bulan ataupun gerhana matahari, takut Rasulullah. Ketika terjadi musibah, langsung rasa takut di hati Rasulullah, takut juga. Namun tidak setakut ketika beliau menyaksikan kuburan. Begitu hati baginda Rasulullah SAW. Kita hari ini bertetangga dengan kuburan kadang. Setiap hari lihat kuburan, biasa saja hati kita, betul? Gak kepikir terhadap kematian, gak kepikir untuk memperbanyak amal soleh, gak kepikir bahwa nanti dunia ini adalah akan berakhir, dunia ini akan fana, bahwa nanti akan ada kehidupan di hari kelak, yaitu setelah hari kematian itu. Gak kepikir bagaimana keadaan dan nasib kita nanti di alam kubur, apakah kita akan mendapatkan nikmat ataupun siksa. Gak kepikir sampai ke situ, gak kepikir sampai ke situ, saudaraku. Maka untuk mendeteksi bagaimana kualitas hati kita, kualitas iman kita terhadap akhirat, itu bagaimana ketika kita menyaksikan kuburan. Apakah kita bisa menangis seperti menangisnya Utsman bin Affan ketika menyaksikan kuburan? Apakah kita bisa menangis, hadir rasa takut di dalam jiwa ketika kita menyaksikan kuburan seperti Rasulullah melihat kuburan? Maka ini menjadi pertanyaan yang harus kita jawab masing-masing. Di situ nanti kita akan dapati bagaimana kualitas hati kita. Maka saudaraku yang dirahmati Allah, hadis inilah yang nanti dijadikan oleh para ulama, yang kemudian disimpulkan oleh para ulama bahwa ternyata kubur itu ada nikmat dan siksa, dan akan menjadi bantahan bagi mereka yang tidak yakin dengan adanya nikmat dan siksa kubur. Karena ada kaum muslimin yang berpaham mereka tidak meyakini azab kubur, karena mereka meyakini bahwa yang namanya siksa itu dan juga yang namanya nikmat ada di surga atau di neraka. Nikmat berada di surga maksudnya, kalau siksa itu ada di neraka, nggak langsung di alam kubur. Kalau nggak, ngapain juga Allah sediakan surga, ngapain juga Allah sediakan neraka gitu, kalau memang sudah duluan diazab gitu kan. Kemudian untuk apa juga ada yaumul hisab? Kenapa juga harus ada pertimbangan amal lagi? Kenapa harus ada yaumul hisab? Kenapa manusia harus ditimbang amalnya lagi? Udah ketahuan duluan di alam kubur sudah dapat siksa, berarti ini calon penghuni neraka. Toh sudah ketahuan duluan penghuni kubur itu sudah mendapatkan nikmat, berarti ini calon penghuni surga. Nah, ini insya Allah akan ada jawaban di lain kesempatan insya Allah. Kenapa bisa demikian? Ya, ini yang intinya apa? Kita wajib yakin, dan ini bahagia pada rukun iman kita, percaya kepada hari akhirat, betul? Dan tidak percaya dengan hari akhirat maka rusak rukun iman yang 6. Dan ketika kita tidak percaya dengan hari akhirat, hakikatnya kita sedang tidak percaya ke seluruh rukun iman, betul? Saya ulangi, seandainya ada muslim yang dia tidak yakin, tidak percaya, bahkan ragu, gak usah gak yakin, ragu saja bahaya. Ketika dia ragu atau tidak meyakini akan adanya peristiwa akhirat, maka sungguh dia pada hakikatnya sedang meragukan dan tidak meyakini seluruh rukun iman. Kenapa? Dia tidak percaya kepada Allah berarti. Kenapa nggak percaya pada Allah? Karena Allah yang memberitakan tentang akhirat. Boleh baca Quran, sangat mendominasi ayat-ayat Quran tentang akhirat, surga dan neraka, peristiwa kiamat dan sebagainya. Nah, ini. Kemudian apa? Di waktu yang bersamaan juga dia tidak percaya kepada kerasulan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Rasulullah pembawa berita dari Allah tentang akhirat. Di saat itu juga dia tidak mempercayai, tidak mengimani adanya malaikat. Itu juga bahagia pada akhirat nanti. Malaikat juga utusan Allah yang mengirim wahyu lewat Jibril alaihissalam. Berarti dia yakin dengan apa yang dibawa oleh Jibril. Mereka menganggap mungkin Jibril itu pendusta, pembohong, pemberi berita palsu. Ya, itu kan. Dan dalam waktu yang bersamaan juga dia telah mengkufuri Al-Quranul Karim, karena Al-Quran lah sebagai kitab yang memberitakan itu semua. Begitulah seterusnya dan seterusnya. Jadi satu rukun iman,
saja rusak, maka rusak semuanya, saudaraku rahmati Allah. Maka bagi kita yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah wajib meyakini. Ini bahagia pada akidah kita bahwa kita yakin dan percaya adanya siksa dan nikmat kubur, adanya neraka dan surga juga. Wallahu a'lam bishawab. Maka saudaraku rahmati Allah, semoga kita nantinya diberikan ya husnul khotimah, meninggal dalam keadaan baik, yang kemudian nanti kita mendapatkan juga kenikmatan-kenikmatan di alam kubur, dan kita berlindung kepada Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah melindungi kita dari siksa kubur. Karena apa? Seperti yang telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW bahwa orang yang kalau sudah mendapatkan nikmat di alam kubur, itu berarti dia akan mendapatkan nikmat dan nikmat setelahnya. Namun na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah, kalau sekiranya di alam kubur sudah mendapatkan siksa, maka siksa berikutnya akan lebih buruk, akan lebih berat dan lebih berat. Karena memang kuburan itu, kata Rasulullah apa? Salah satu dan awal dari tempat akhirat yang akan dilalui oleh setiap insan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaat apa yang kami sampaikan ini. Kita padai dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.